Siap. Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rizky Ramadan, pelajar dari SMK Mutiara Bangsa, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dan di sebelah gue ada seorang mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Enggak. Udah enggak. Oh, udah enggak ya? Udah enggak. Ya, tapi masih bisa disebut sebagai pelajar lah. seorang pelajar yang sudah pensiun. Iya. Jadi, pelajar tanpa ijazah. Boleh perkenalan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Bayu Ilham Sulaiman. Gua temannya Rizky di sini diundang sebagai pembicara. Siap. Untuk apa? Podcast, semacam podcast lah. Bisa dibilang podcast santuy. Oke, podcast santuy. Temanya apa nih? Kali ini kita bawain tema cenderung timbulnya muncul rasa gengsi dan malu di kalangan remaja. Oke, lumayan. Sebelumnya gue mau tanya nih kalau menurut lo apa sih arti dari malu dan gengsi itu di kalangan remaja? Malu kalau bahasa dalam KBBI-nya ya, atau malu kan memang orangnya tertutup gitu. Tertutup, nggak mau mengungkapkan dirinya kepada orang lain, itu kan sebenarnya malu. Malu dalam pengertian biasa ya. Ada juga kalau misalnya kita mau ngelihat dari sisi psikologi, memang orang pemalu itu nggak harus misalnya introvert, extrovert, nggak harus begitu. Kebanyakan memang orang introvert itu pemalu, tapi ada juga orang extrovert itu pemalu. Jadi nggak semua orang yang introvert itu malu. Malu itu memang malu itu bisa dibentuk dari kebiasaan, menggambarkan sikap sih benar. Bisa menggambarkan. Tapi ini pemalu ini bisa dari berbagai sebab ya. Yang pertama malu karena memang kepribadiannya yang biasanya kayak gitu tadi, introvert gitu jadi pemalu biasanya ya. Terus ada juga karena keluarga. Biasanya gitu. Keluarganya tertutup, supaya tertutup, jadi anaknya juga ikut tertutup. Jarang keluar mungkin ya. Keluar rumah jarang bergaul di luaran. Iya, itu juga bisa dibilang. Bisa. Ya, itu adalah sebuah pemalu kayak gitu. Tadi satu lagi pemalu dan gengsi. Kebanyakan orang itu kan menggambarkan malu dan gengsi itu kan mungkin sama ya. Malu dan gengsi sama-sama menutupi diri. Iya. Cuman kalau di sini gue coba buat ngebuka arti malu dan gengsi itu mungkin bisa berbeda pendapat. Mungkin ya, tapi kalau dalam pikiran gue, malu itu memang lebih ke diri sendiri. Jatuhnya internal. Kalau eksternal, kalau gengsi itu lebih ke eksternal menurut gue. Soalnya kenapa eksternal itu misalnya lu mau nggak nih jadi bicara di depan umum, misalnya di depan para orang-orang yang udah tinggi gitu ilmunya. Adalah gengsi lah dia takut karena orang lain gitu. Kalau malu memang dia bisa dikatakan agak males mungkin menurut gue. Malu itu enggak lah, males lah gue lah, malu lah gue lah, ntar kalau diliatin kayak gimana gitu. Mungkin ya gue nggak tahu juga lebihnya. Kalau gengsi itu bisa dibilang demam panggung ya. Kalau di luar secara eksternalnya kan mungkin bisa seperti itu. Kan namanya dulu tuh waktu zaman gue kecil, mungkin teman-teman di sini juga tahu ya, namanya tuh gengsi gede-gedean. Lu tahu nggak? Zaman itu tuh sinetron itu kayak orang yang punya sifat malu yang yang nggak mau dia menunjukkan kerendahan dirinya, malah gengsi lah kalau misalnya gue nggak punya mobil, gengsi lah gue nggak punya itu, gue harus lebih dari orang lain. Gengsinya gede gitu. Gengsi lah gue kalau nikah cuma akad doang. Gengsi lah gue kalau misalnya nikah nggak make hurah-hurah itu, nggak nyewa hotel, nggak nyewa apartemen. Gengsi lah gitu. Itu mungkin itu gengsinya. Kalau persepsi gue sih, malu itu menggambarkan sikap kita ketika kita bertemu sama orang yang baru gitu. Kita belum kenal sebelumnya, kita udah ketemu, mungkin canggung, itu malu kalau menurut gue di situ. Kalau gengsi menggambarkan biasanya sih ke harta. Kalau gengsi ke harta. Kayak misalnya yang tadi nikah, kalau misalnya kita nggak dirayain itu kita gengsi. Biasanya orang Indonesia kan gitu kan. Dari situ. Terus gengsi bisa juga ketika kita
punya kendaraan yang lebih ibaratnya bisa dibilang jelek lah dari kendaraan yang lain. Nah, itu kita timbul rasa gengsi di situ. Iya, bisa juga. Bisa kan? Kalau persepsi gue sih itu. Iya. Benar. Yang kedua, apa pengaruh negatif dari terlalu berlebihannya rasa malu dan gengsi di kalangan remaja sekarang? Pengaruh negatifnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Pasti buruk. Benar. Sholat pun yang baik kalau 24 jam sholat tanpa istirahat. Benar. Nah, itu bisa dikatakan negatif juga ya, maksudnya nggak kerja nggak apa, sholat aja tiap bahkan jam. sholat itu baik ya, walaupun sholat itu baik, tapi kalau berlebihan, kalau dilakukan setiap jam itu nggak baik ya. Iya. Benar. Itu sholat yang jelasnya baik ya, apalagi ya kayak malu yang berlebihan, apalagi malu tuh nggak semua malu. Allah ya, kalau misalnya kita dalam segi agama ya, Allah juga naruh sifat pemalu itu nggak tanpa sebab, maksudnya pasti ada apa namanya ya? Ada khususnya, ada posisi positifnya. Kalau misalnya kita nggak berlebihan dan kita bisa menempatkan malu pada tempatnya. Makanya dia bilang apa namanya, malu itu kan sebagian dari agama, kata dia bilang gitu. Koreksi gue kalau salah ya. Itu malu. Jadi kalau misalnya malu berlebihan itu memang udah jelas malu berlebihan aja itu udah buruk, apalagi kalau kena dapat negatifnya. Tadi apa? Sorry. Pengaruh negatif dari terlalu berlebihannya rasa malu dan gengsi. Gua termasuk orang pemalu. Ini teman saya emang malunya parah. Tapi kalau malu terus, ini pengalaman gue ya, karena terlalu banyak malu, gue kehilangan banyak kesempatan. Gue disuruh banyak sesuatu seperti ikut misalnya organisasi, ikut tahapan misalnya jadi ketua atau gimana, itu kurang. Terus mau ikut keluar apa ya, zona nyaman lah dari teman baru itu susah menurut kalau gue, karena memang gue orangnya pemalu. Tapi ya gue nyoba untuk nggak pemalu, untuk ngomong kayak gini aja di depan kamera itu udah suatu pencapaian yang sangat luar biasa ya mungkin gua. Karena memang ada orang yang ngomong di depan kamera doang, kamera kan benda mati kok malu. Cuman kan kalau kesononya kan kita video ini nggak tahu kita bakal sebarin, dilihat orang banyak. Iya, itu makanya itu menurut orang-orang biasa gitu kan ngomong, tapi menurut gua itu termasuk pencapaian luar biasa orang malu. Nah itu yang kalau misalnya sekali lagi, kalau teman-teman terlalu banyak malu, maksudnya terlalu berlebihan malu, itu banyak kesempatan yang bakal kalian lewati. Benar, kesempatan itu nggak bisa datang dua kali. Banyak orang-orang pemalu, baik saya atau teman-teman lain yang malu juga, pasti banyak kehilangan kesempatan itu sih. Gue juga punya cerita sih, cerita mah. Oh boleh. Kelas 1 SMK, gue kan ke sekolah kan belum punya motor kendaraan waktu itu ya. Jadi dari sini ke Cengkareng naik angkot otomatis. Iya. Gue pulang ke sekolah sekitar jam 5 lewat. Itu gue nunggu angkot. Nah, saking malunya, biar nggak dibilang apa sih cowok naik angkot gini. Iya. Ini cerita real ya. Iya. Gue nunggu yang lain, murid yang lain pada pulang dulu. Balik dulu. Gue jalan dari sekolahan gue sampai tempat berapa kilo kira-kira? Mangkalnya angkot-angkot itu. Oh, berapa kilo kira-kira? Kurang lebih enggak sampai 1 kilo sih. Cuman lumayan kalau jalan lumayan. Itu saking malunya loh. Gue nyesel loh. Tapi emang dulu nggak ada temen yang ada sih, ada. Sama temen gue juga pemalu. Susah, makanya ketika kita seorang pemalu ketemu sama orang yang pemalu, ya susah mau diajak berbeda itu susah. Iya. Alhamdulillah gue sekarang udah bisa mikir, kok kenapa gue malu kan, gini. Ya apalagi kan kelas 1 ya. Apa bedanya sih? Ya kan, lu naik motor, gue naik mobil, apa bedanya kan? Yang penting lebih bagus naik mobil. Naik mobil itu berangkat nunduk, naik mobil angkot. Tawadu. Benar. Pulang sedekah. Usah keren lu. Angkot gitu tuh. Benar. Jadi naik tawadu, pulang sedekah ngasih. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil dari naik angkot itu itu ya, tawadu dan sedekah. Oke. Naik motor enggak kayak gitu.
Iya kan? Iya. Oh, yang ketiga nih. Gimana cara menghilangkan sifat malu dan gengsi yang berlebihan? Kalau menurut lu ya? Karena gue pribadi juga pemalu. Gue nggak berani nyaranin jauh-jauh. Tapi gue namanya apa ya? Ada praktis make perfect. Latihan membuat sempurna. Bahasa ini ya artinya ya. Alias jam terbang. Yeah. Lu kalau misalnya terus-terusan malu, lu bakal tenggelam. Ini informasi aja, gue pernah jadi mahasiswa politik, jadi gue tahu politik itu kalau lu diem aja, lu tertindas. Itu kayak memang udah kayak apa ya, hukum rimba. Lu dibunuh atau ngebunuh, lu dimakan atau ngemakan. Itu parah. Lu kalau malu, apalagi jadi politikus malu, waduh, udah jadi bulan-bulanan. Itu kalau di politik. Ekonomi bisa juga di ekonomi. Kalau teman-teman dimanapun di pergaulan antum malu pasti jadi bansur. Benar. Pasti disuruh-suruh atau diapain, dicengin atau gimana kan? Dari pekerjaan juga kalau kita misalnya malu untuk bergaul dengan orang-orang di luar kita, ruang lingkup kita. Ketika kita ngelamar pekerjaan, kita malu di interview sama HRD-nya, itu bisa menghambat ini ekonomi kita. Iya, malah memang tadinya misalnya HRD-nya pengen apa namanya ya? Pengen nerima lu jadi karyawan atau gimana? Karena lu pemalu ngomong patah-patah atau gimana pas di interview lu malah jadi menghilangkan rezeki lu gitu kan. Bisa, benar. Pas lagi interview kerja. Nah, yang terakhir nih. Pesan dari Bang Bayu untuk anak-anak muda yang banyak gengsi terlalu berlebihan gitu. Kayak tadi jam terbang kenapa? Karena jam tadi praktis. Lu kalau lu tampilin di di otak lu, di alam bawah sadar lu, kalau misalnya terlalu berlebihan dalam malu itu ngebunuh lu. Berlebihan dalam nggak malu alias malu-maluin itu ngebunuh lu juga. Jadi lu gimana caranya biar lu berada di tengah-tengah nih, nggak malu-maluin dan nggak terlalu malu di tengah-tengah. Karena memang sama kayak nafsu. Lu kalau nggak ada nafsu, lu nggak bisa makan, nggak bisa kalau udah nikah nggak bisa, ya kan? Nah itulah nggak bisa minum. Tapi kalau misalnya lu berlebihan nggak bisa ngontrol, ya udah lu makan berlebihan, apapun berlebihan seperti itu di tengah-tengah. Lagi pula jam terbang itu nggak bakalan bohong. Jadi lu sering-sering ngobrol, ada kesempatan gue ambil, termasuk gue pribadi ya, saat buat gue pribadi ada kesempatan ambil. Karena memang orang pemalu dia terlalu memikirkan orang lain. Disuruh menjadi, udah kamu jadi pidato atau orasi atau gimana? Enggak lah, orang kalau saya gue salah ngomong orang ketawa apa gimana? Benar. Itu keingetnya semalaman itu nggak bisa tidur. Nah itu mungkin memang kalau awal-awal itu memang menyakitkan hati, benar. Tapi kalau udah terbiasa, udah bodo amat. Misalnya istilahnya terserah lo mau ngomong apa. Yang penting gua ada progres nih, udah ada jam terbang, udah progres. Itu sih. Yang penting jam terbang. Bonus nih pertanyaan terakhir. Okay. Bonus. Gimana pendapat lu ketika lu sekolah di satu sekolah swasta? Atau yang bisa dibilang yayasan lah. Oke. Itu sistem di sekolah itu sangat tidak mendukung gitu loh. Ibarat kata enggak mendukung apa? Enggak sesuai gitu loh sama standar kurikulum. Tergantung sih. Sebenarnya kalau kita lihat dulu kurikulumnya seperti apa. Kurikulumnya baik, sekolahnya enggak ngikutin kurikulum, berarti sekolahnya rusak. Istilahnya dalam tanda kutip rusak. Tapi kalau misalnya memang kurikulumnya udah rusak, tapi sekolahnya pengen membongkar itu, mendobrak kurikulumnya rusak, berarti sekolahnya hebat. Nah, tergantung kita mau lihat kurikulumnya. Dan memang kalau misalnya kita mau ngomongin soal sistem pendidikan, waduh, itu bisa 1 SKS, berapa? 1000 SKS kita ngomongin banyak lah. Kita ngomongin lebih banyak itu tentang pendidikan karena saya pribadi memang udah lama jadi memerhatikan pendidikan gitu, teman-teman. Ya cukup itu aja yang kita bahas kali ini. Terima kasih buat
Bang Bayu, tamu Ya. kita dari UPN, veteran Jakarta, Mantan. mahasiswa. Mantan. Oh, mantan. Jangan lupa. Nanti dikit lagi mau nikah mau. Kalau temen gua ngeliat gua masih mahasiswa, waduh, abis gua. Dosen gua ngeliat.